Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Salam. Ustaz harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajarnya meskipun dari rumah, dan tetap semangat juga untuk puasanya anak soleh soleha. Oke. Nah, untuk hari ini kita sudah mulai buku tema 2H ya. Disiapkan bukunya ya, anak soleh-soleh, kalian perhatikan. Hari ini kita akan membahas tema 2H, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya anak soleh-soleha agar dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita sudah masuk tema 2H, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sekarang semuanya perhatikan ya. Di rumah terdapat aturan. Nah, aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Aturan apa yang terlihat pada gambar? Kemudian apa manfaat aturan tersebut? Apakah di rumah kalian juga ada aturan tersebut? Nah, kita lihat gambar di samping. Sayur sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Nah, ketika ibu kalian sedang memasak, nah jangan lupa makanannya sudah matang, maka kompornya harus dimatikan segera. Kalau tidak dimatikan, nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan kebakaran ya. Kemudian gambar yang selanjutnya, air yang tumpah harus segera dibersihkan. Nah, ketika ada air yang tumpah, maka kita harus segera dibersihkan agar tidak jatuh ketika orang sedang berjalan. Maka harus segera dibersihkan, dilap ya air yang tumpahnya. Kemudian gambar selanjutnya, sini biar ibu saja yang mengupaskan apelnya karena pisaunya sangat tajam. Nah, kenapa ibunya yang mengupas apelnya? Karena pisau juga dapat membahayakan ketika kita tidak bisa memotongnya. Maka ibu saja yang mengupaskan apelnya karena pisaunya itu sangat tajam. Kemudian selanjutnya, siapa itu? Aku tidak mengenalnya. Nah, kalian ketika di rumah sendirian, ada orang yang menjadi tamu yang kalian tidak kenal, maka kalian tidak usah dibukakan pintunya karena takutnya orang yang membahayakan kita atau maling. Maka kita tidak mengenalnya, sebaiknya tidak usah dibukakan pintu. Oke, kita lanjut ya anak soleh-soleha.
Nah, Nina anak yang patuh pada aturan. Rumah Nina jauh dari sekolah. Nina selalu bangun pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. Nah, perhatikan gambar di samping. Oke, kita lihat gambar di samping. Nah, Nina bangun pagi saat jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, Nina bangun pagi pada pukul 5 pagi ya. Nah, setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat ke sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Nah, pukul berapakah Nina berangkat ke sekolah? Nah, kita lihat Nina berangkat ke sekolah yaitu pukul jam 6.00 jam 6 tepat. Oke. Jam 6 pagi Nina sudah berangkat ke sekolah. Kita lihat di sini jarum pendeknya itu menunjukkan angka 6, kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Isilah titik-titik berdasarkan gambar di atas. Nah, kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, nomor 1, Nina pulang dari sekolah pada pukul 11 tepat. Kemudian lihat gambar yang kedua, yaitu Nina makan siang pada pukul 12 tepat ya, Nina makan siangnya. Oke, kita lanjut. Oke, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf besar? Nah, kemarin huruf besar yaitu disebut juga dengan huruf kapital. Coba sekarang kalian perhatikan contoh Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Oke. Nah, huruf besar digunakan itu pada awal kalimat. Kemudian huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Coba ada contohnya lagi di bawahnya. Sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Made bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Ibu memohon diberi keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Nah, kata-kata bercetak tebal di atas itu adalah contoh kata ganti Tuhan. Ya. Oke, selanjutnya Nina pulang sekolah tepat waktu. Nina berganti baju lalu makan siang. Nah, selesai makan, Nina mengulang kembali pelajaran. Nina mengulang belajar menyanyi. Oke. Nah, lagu yang dinyanyikan oleh Nina itu yaitu Pelangi. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan suara yang keras. Kemudian tekanan yang lemah artinya dinyanyikan dengan suara yang lembut. Nah, ketukan pertama pada setiap bait lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, ketukan selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Oke, nah di sini ada keterangannya. Nah, yang diberi tanda bintang itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Kemudian dinyanyikan dengan tekanan lemah, kayak tanda panah gitu ya. Oke. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Lihat di sini contohnya, Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Nah, berarti huruf kapitalnya yang mana? Yaitu Melan huruf M dan Nina itu huruf N. Nah, ini adalah huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang. Oke. Selanjutnya kita lihat, selain di halaman, permainan ular naga juga bisa dilakukan di air. Permainan ular naga menggunakan gerak berjalan.
Nah, gerak berjalan dapat menguatkan otot kaki. Nina senang bermain bersama teman-teman. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Nina dan teman-teman menunjukkan sikap bersatu. Nah, sikap tersebut baik untuk ditiru. Sikap yang menunjukkan persatuan antara lain bekerja sama dalam permainan kasti. Oke. Merapikan dan membersihkan tempat bermain bersama. Nah, coba perhatikan contoh cara Nina bercerita. Aku senang bermain bersama teman-teman. Banyak permainan yang dapat kami lakukan. Salah satunya adalah permainan kasti. Nah, kami bermain dengan kompak walaupun kalah dalam permainan. Kami tidak merasa sedih dan saling menyalahkan. Kami sudah berusaha dengan keras. Nah, ini ceritanya Nina ketika bermain bersama teman-temannya. Oke, selanjutnya percakapan Made dan Ayah. Oke, kita baca ya percakapan antara Made dan Ayah. Made, Ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Kemudian Ayah pun menjawab, coba Ayah periksa, mungkin lampu di kamarmu sudah harus diganti. Made, oh begitu ya. Ayah, ayo bantu Ayah, kita harus mematikan dulu saklar lampunya. Lampu yang masih menyala berbahaya jika disentuh. Sekarang Ayah akan naik tangga. Made tolong pegang tangganya ya. Kemudian Made pun menjawab, baik Ayah, hati-hati Ayah. Ayah, ternyata benar lampu kamarmu sudah rusak Made. Tolong ambilkan lampu baru di laci meja nak. Baik ya, sebentar akan Made ambilkan. Terima kasih Made. Oke. Nah, pada percakapan tersebut, Made, Ayah mengingatkan untuk mematikan dulu saklar lampunya karena kalau lampunya masih menyala itu akan berbahaya jika disentuh. Ya. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kamu tentang penggunaan tanda titik? Nah, tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita itu berisi pemberitahuan atau informasi. Nah, kita lihat di sini contohnya, Ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Nah, ini adalah salah satu kalimat berita yang berisi pemberitahuan atau informasi, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Oke, kita lanjut ya. Kalimat mana saja yang menggunakan tanda titik? Ayo tuliskan kembali di bukumu. Nah, nanti kalian tulis kembali. Nah, kalimat mana saja yang menggunakan tanda titik? Lampu di kamar Made sudah diganti. Kini Made dapat belajar di kamar dengan nyaman. Made belajar sambil mendengarkan lagu anak. Nah, mendengarkan lagu itu sungguh menyenangkan. Begitu juga dengan menyanyikan lagu hujan. Nah, di sini Made menyanyikan lagu hujan. Nah, kalian juga pasti sudah tahu ya lagunya, kita nyanyi bersama ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, ini yang dinyanyikan oleh Made itu hujan. Oke, selanjutnya. Nah, ketika bernyanyi ada bagian lagu yang dinyanyikan dengan nada panjang dan ada pula yang dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, kalian perhatikan contoh ketukan dan panjang nada berikut. Nah, jumlah ketukan 1 ketukan. Contoh nadanya. Nah, panjang nada dinyanyikan lebih panjang dari nada setengah ketukan. Kemudian 2 ketukan. Nah, dinyanyikan lebih panjang dari nada 1 ketukan. Nah, masing-masing setengah ketukan dinyanyikan lebih pendek dari nada 1 ketukan. Oke, selanjutnya Made selesai belajar pukul 9 malam. Bagaimana cara menggambar jam yang menunjukkan pukul 9 malam? Nah, sekarang kita belajar menggambar jarum jam.
jarum pendek menunjukkan jam, kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Gambarkan jarum pendek yang menunjukkan angka 9. Kemudian gambarkan jarum panjang yang menunjukkan angka 12. Nah, sekarang lengkapi jarum jam di bawah ini. Nanti kalian kerjakan ya. Jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul berapa. Oke. Nanti kalian silahkan kerjakan. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas anak soleh dan soleha, kalian kerjakan buku tema halaman 7, 10, dan 14. Oke, pesan ustazah yang pertama yaitu rajin sholat 5 waktu, kemudian rajin membaca umi, dan menghormati serta membantu orang tua ya. Oke, ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.